Bismillahirrahmanirrahim. Wa in shallana lamun sholat al-imam sapa imam. Wa in shallana lamun sholat al-imam sapa imam bil masjid ing dalam masjid. Wal ma'mumu hali utawi makmum. Wal ma'mumu hali utawi makmum kharijul masjid. Iku ing dalam luar masjid. Hala kaunihi ing dalam tingkai onone makmum. Ghoriban iku dekat minhu sangking imam ail imam itu kesimam. Ghoriban iku para atau dekat minhu sangking imam ail imam itu kesimam bi alam yazi kalawan gambaran tidak melebihi apa masafatuma opo jaraknya tempat. Masafatuma opo jaraknya tempat bainauma ing dalam antara imam lan makmum. Bainauma ing dalam antara imam lan makmum ala 300 zira atas 300 zira. Taqriban kalawan perkiraan. Taqriban kalawan perkiraan. Wa wahali utawi makmum ail makmum tegese makmum. Wa wahali utawi makmum ail makmum tegese makmum alimun iku ngerti. Alimun iku ngerti bi sholatihi kalawan sholati imam ail imami tegese imam. Wala hailah dan tidak ada penghalang iku maujud. Wala hailah dan ora ono penghalang iku maujud bainahuma ing dalam antarane imam lan makmum. Sisi punaka. Wala hailah lan tidak ada penghalang iku maujud hunaka ing dalam mengkono panggonan. Hunaka ing dalam mengkono panggonan ai tegese bainal imam wal makmum tegese ing dalam antara imam dan makmum. Jaizun iku nang. Jaizun itu boleh-boleh saja. Jaizun iku nang atau boleh-boleh saja al iqtida opo bermakmum. Al iqtida opo bermakmum. Watu tabaru lan dianggap al masafatu opo jarak. Watu tabaru lan dianggap al masafatu opo jarak al madhkuratu kang den tutur opo masafah. Al madhkuratu kang den tutur opo masafah. Min akhiril masjid saking akhir masjid. Wa in kana walaupun ono al imam wal makmum in syartiyah bukan in wayah. Wa in kana lamun ono in syarat bukan wayah. Wa in kana lamun ono al imam wal makmum sapa imam lan makmum iku fi ghairil masjid iku ing dalam liyane masjid. Fi ghairil masjid iku ing dalam liyane masjid. Imma godo au bina. Imma godoan ada kalanya ing dalam tanah lapang. Lapangan bola berarti ya. Soalnya di lapangan bola. Di tanah yang luas, di sawah mungkin ya. Au binaan utawa bangunan terserah. Mungkin di royal ya, bangunan tapi bukan masjid. Bagaimana mengko fasartu mengko utawi syarat alla yazida iku yento ora melebihi. Alla yazida iku yento ora melebihi opo ma opo jarak. Ma opo jarak bainahuma ing dalam antarané imam lan makmum.
ala salasimi'ati dhira'in, atas 300 dhira'. Wa alla yakuna lan yanto ora ono bainahuma iku ing dalem antara imam lan makmum. Wa alla yakuna lan yanto ora ono bainahuma iku ing dalem antara imam lan makmum. Opo hailun, opo penghalang. Hailun, opo penghalang. Penjelasannya, secara garis besar kita sholat itu ada di 3 tempat. Ada kalanya sholat itu antara imam dengan makmum sama-sama di dalam masjid. Paham ya? Sholatnya sama-sama di dalam masjid. Ini imam, makmum. Ini sama-sama dalam masjid. Ini sah secara mutlak dengan catatan tadi, kakinya makmum tidak mendahului kakinya imam, tapi ukurannya adalah mata kaki. Walaupun jari-jarinya panjang, asobi atau wilah, jarinya panjang sehingga melewati kakinya imam, itu gak dianggap, tetap dianggap sah. Paham ya? Dengan catatan tadi yang pertama. Yang kedua juga dengan catatan bahwa makmum itu tahu gerak-gerik imam. Baik tahu bimusyahadatihi, tahu langsung dengan pandangan matanya. Oh, imam ruku, imam i'tidal, imam sujud. Au musyahadati ba'di shaffin, atau melihat sebagian shaf. Masjid ini karena besar, ada 100 baris kira-kira. Yang paling belakang melihat imam enggak lihat. Apalagi ada tempat kecil, terowongan umpamanya, enggak lihat. Tapi lihatnya makmum yang di depannya. Yang tahu langsung pada imam shaf yang pertama, ya. Imam berdiri, itu pun mungkin pas yang di belakangnya. Imam ruku, imam sujud, imam duduk, tasyahud. Nah, paham ya? Itu melihat. Atau bukan melihat, tapi dengan mendengar. Allahu Akbar. Bisa mendengar suaranya imam. Atau bisa mendengar suaranya muballigh. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya muballigh. Orang yang menyampaikan suaranya, imam. Muballigh itu orang yang menyampaikan suaranya imam. Paham ya? Terus atau boleh seperti ini muballigh. Muballigh itu bukan orang yang sholat. Seperti yang viral 1 tahun kemarin mungkin ya. Ada demo, terus pelaksanaan sholat. Yang di atas mobil itu gak sholat. Imam ruku, Allahu Akbar. Terus ini gak sholat orangnya. Jadi ada demo besar-besaran. Ketika itu atau asar apa, intinya siang sholat. Nah, mungkin karena imamnya suaranya nggak jelas, akhirnya muballighnya itu bukan yang sholat. Allahu Akbar, nggak sholat. Bagaimana? Nggak apa-apa. Hal yang tetap sah. Di sini ada bahasa wa illam yakun musolliyan. Jadi gini. Termasuk kategori lihat, tahu tadi dengan cara melihat, ya. Bisa melihat langsung imam atau melihat sebagian baris, atau yang lain, contohnya kasimai sautil imam, mendengar suaranya imam, atau nggak dengar karena memang mic-nya rusak. Mic-nya imam rusak, atau nggak rusak tapi imamnya sudah sepuh. Allahu Akbar, umpamanya. Bagaimana? Maka ada sebuah penjelasan au sauti muballighin,
atau mendengar suaranya mubalik, walau fasikon, walaupun mubalik itu fasik, wa fi qalbi sidquhu, tapi orang yang mendengarkan mesti membenarkan, oh ini suara, ini menyampaikan suaranya imam. Paham ya? Jadi mubalik itu tidak disyaratkan adil. Bahkan wa ilam yakun musollian, walaupun mubalik itu bukan orang yang sholat, jadi sah. Bahkan di sini ada wa mislu dzalika hidayatun min ghairillah. Ada yang menunjukkan imam ruku i'tidal itu bukan orang sholat, tapi ada yang hidayah. Apa hidayah? Itu orang yang memberi petunjuk, orang yang memberi tahu. Bis. Cuma kesalahannya video yang viral itu antara suara mubalik dengan imam itu salah. Ini contoh tak paham apa ya? Sempat viral kan, sehingga dibully oleh warga Nahdlatul Ulama. Itu kan demo pada mereka dibully. Jadi salahnya bukan karena yang mubalik itu bukan karena nggak sholat. Ya memang karena nggak sholat. Tapi kan secara fikih nggak apa-apa. Mubalik itu bukan harus yang sholat. Kesalahannya karena tidak ada kesamaan. Contohnya, mubalik mengatakan mestinya dari duduk, mungkin dari duduk. Allahu Akbar. Itu kan takbir untuk berdiri. Ternyata imamnya enggak. Tasyahud. Paham gak? Atau apa? Pokok intinya tidak ada kesesuaian. Mestinya ya kan. Mestinya antara mubalik dengan imam. Karena mubalik itu artinya bangun. Imam itu ikut bangun, itu yang sempat viral. Ini yang pertama, intinya kalau sama-sama di masjid sah. Bahkan walaupun ada penghalang, paham ya? Contohnya masjid ini. Yang mesti tahu nggak masjid ini? Yang di bagian selatan ya. Itu kan ada pintunya ya. Tahu kan? Seandainya nggak ada pintunya, tetap sah. Kalau sama-sama di masjid. Kalau sama-sama di masjid kan. Tapi ini yang menurut itu yang kita tempati ngaji itu namanya bukan serambi namanya, tapi namanya aula. Kalau aula itu bukan serambi. Kalau bukan serambi berarti bukan masjid. Nanti saya jelaskan. Jadi walaupun yang penting sama-sama masjid, di luar dianggap masjid, di serambi namanya. Terus ternyata di depan itu tidak ada pintunya, ada cuma pintunya sudah dikunci. Bagaimana? Tetap sah. Paham ya? Yang pertama. Yang kedua, imamnya di masjid, sedangkan makmum bukan masjid. Contoh di Masjid Daudi. Luar itu masjid, yang di depan itu bukan serambi. Ada serambi, ada jadi bahasa fikih ada ruhbah. Ruhbah itu serambi masjid. Kalau serambi masjid itu hukumnya sama dengan masjid. Apa artinya? Orang haid, nifas nggak boleh, orang junub nggak boleh, tidak boleh duduk di serambi masjid. Karena ini bukan serambi, nggak apa-apa ya. Junub, haid, nifas nggak apa-apa duduk, karena bukan serambi apa? Itu namanya aula. Berarti kategori harim. Harimul masjid. Apa harim? Harim itu sebuah tempat. Maudhi'un ittasola bil masjid wudi'a wa hu'ian ya lima syurat di masjid. Sebuah tempat yang nyambung dengan masjid, dibuat, disediakan untuk masalah masjid. Contohnya tempat sandar, tempat parkir umpamanya, atau aula, atau perpus. Jadi sepuh itu mengatakan ini serambi masjid, ini perpus bukan serambi umpamanya, ini aula. Paham ya? Karena serambi seperti tadi. Kalau bukan serambi aula umpamanya, kita i'tikaf enggak sah. Tahiyatul masjid tidak sah. Orang junub, haid, nifas tidak apa-apa. Kalau di aula, paham ya? Tapi kalau di serambi, i'tikaf boleh-boleh saja. Tahiyatul masjid boleh-boleh saja. Junub, haid, nifas tidak boleh. Paham ya? Imam di masjid, makmum di luar masjid. Contoh di aula.
atau mungkin sholat hari raya banyak jamaahnya sampai ke depan, ke pelataran masjid, bahkan ke terus ke halaman masjid. Itu namanya imam di masjid, makmum kharijan masjid, makmum di luar masjid. Maka di sini kalau memang makmum itu tahu seperti tadi, tahu langsung, tahu sebagian soft, atau tahu dari suaranya imam, atau tahu dari suaranya berli, itu sah. Tapi dengan catatan, paham ya? Dengan catatan tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Paham ya? Tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Makanya ini masjid, ini terakhir. Nah ternyata di sini pintunya tertutup semua. Ada kaca, ada tabir, ada kaca, pintunya terkunci. Orang sholat di luar. Tidak ada satupun lubang yang memang bisa menuju pada imam. Semuanya terkunci, tertutup rapat. Yang gak sah orang yang sholat di pelataran masjid, orang yang sholat di halaman masjid, kecuali kalau memang itu serambi masjid. Paham ya? Jadi kalau imam di masjid, namun di luar masjid sah dengan catatan tadi, mendengar, melihat imam langsung sebagian atau yang lainnya. Yang kedua, tidak ada penghalang. Paham ya? Ini masjid, terakhir masjid ini. Terus ini halaman masjid atau mungkin perkampungan. Tapi di sini tabir. Terus ada kacanya, pintunya tertutup rapat, ya nggak sah orang yang sholat di luar masjid. Yang ketiga, sama-sama bukan di masjid, contohnya di musola. Paham ya? Contohnya di musola. Maka ini juga ada kemiripan dengan yang tadi, yaitu harus harus tidak ada penghalang. Contohnya musola. Kalau musola di kanan kiri itu harus ada pintunya. Orang yang di luar itu biar bisa ikut sholat. Alhamdulillah. Tadi kalau masjid kan tidak menjadi masalah ya. Masjid umpamanya tertutup, tak apa. Walaupun dengan cara namanya di sini infiristro, membelakangi kiblat. Tapi kalau musola umpamanya, wes ini musola, wes di sini kan di PKI biasanya ada jamaah ikut sholat ya. Karena ikut sholat. Kalau di depan ini nggak ada pintunya, maka yang sholat di kanan kiri ini tidak sah. Paham ya? Kenapa? Karena makmum yang di sini tidak bisa menuju imam. Bisa menuju pada imam, tapi dengan cara inhiraf, dengan cara belok arah. Berarti dengan cara membelakangi kiblat. Paham ya? Makanya harus ada tangganya juga, ada tangganya di depan. Ya hati-hati kalau bukan masjid, kalau musola umpamanya. Paham ya? Jadi secara garis besarnya ada 3, sama-sama di masjid. Yang kedua, imam di masjid, makmum di luar masjid. Yang ketiga, sama-sama di selain masjid. Selain ini tidak boleh lebih dari 300 kilo. Terus wala yakuna. Tapi kalau seandainya penghalang itu sungai nggak apa-apa. Wala yahul nahru wa turqul wa tila umpamanya. Ini umpamanya tempat sholat. Ini sungai. Ini musola, depan ini sungai. Orang kampung sholat di sini. Berarti antara musola dengan perkampungan ini di tengah-tengahnya ada nggak apa-apa. Tidak dianggap penghalang. Walaupun nggak bisa terbang ya. Walam yahul nahrun, atau cuma jalan raya umumnya. Jadi musola nggak punya halaman. Musola nggak punya halaman. Sholat terus langsung jalan. Nah, orang-orang yang nggak buat sholat di setelah ini, tapi bisa melihat, bisa mendengar, nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Al-Fatihah.